Terus yang kedua gue live YouTube. Kalau live kan pakai kamera depan ya supaya gue bisa muka gue kelihatan gitu kan. Nah satu momen ketika gue ada di ruang tengah rumah itu, gue kan pakai kamera depan kan kelihatan nih di belakang gue ada apa, di sini kan ada muka gue gitu kan. Itu di kamera di bawah kuping gue di belakang ada jendela gitu. Awalnya cuma bayangan hitam aja, tapi lama kelamaan makin jelas berbentuk wujud lah ya, wujud menampakkan itu. Gue bilang, guys, lihat di belakang gue itu ada penampakan. Guys, lihat belakang gue tuh, sebelah kanan gue, di bawah kuping gue, di bawah kuping gue ada bayangan apa nih tuh, guys, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ton kembali menjumpai kawan-kawan alur kehidupan. Mengingatkan buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, kali ini sudah ada seorang narasumber sudah duduk manis di samping saya. Langsung aja kita kenalan, siapa sih dia? Halo Mas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo semuanya, assalamualaikum. Nama gua Rizky. Gua diundang nih sama Mas Ton untuk cerita apa yang pernah gua alamin dan apapun yang nanti yang dia tanya pasti gua jawab. Mas, cari posisi PB dulu Mas. Iya. Mas, sebelumnya makasih ya udah nyempetin hadir di studio alur kehidupan. Mas Rizky ini juga podcaster juga ya? Kalau podcast sih belum begitu banyak ya, tapi gue kontennya ya eksplorasi. Nama channelnya apa? Boleh disebutin nanti supaya kawan-kawan alur juga bantu subscribe juga ya. Channel gue Fenomena Astral. Nah itu isinya eksplorasi tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat yang dianggap angker, sama beberapa ada gue menjelaskan tentang banyak hal lah yang berhubungan dengan hantu, jin, atau yang horor-horor. Jadi emang suka nyari-nyari yang horor ya? Ya kalau suka nyari sih ya kayaknya menarik ya. Menarik untuk ditelusuri lebih jauh ya. Betul. Nah, fenomena astral itu udah mulai dari kapan sih? Kalau fenomena astral sendiri gue baru bikin itu tahun 2021-an lah. Itu juga pindahan dari channel lama gue yang tadinya kan channelnya banyak kontennya banyak, ada konten keluarga gue, ada konten gue kerja, gaduh-gaduh campuran lah. Pada satu waktu gue akhirnya memutuskan gue pindahin deh biar nggak gangguin video anak-anak gue gitu. Jadi penonton juga biar nggak bingung kan ini channel YouTube horor atau apa kan. Nah, akhirnya gue pindahin tahun 2022 apa 2021 gue lupa gitu ya. Itu semua konten horor gue yang ada di channel sebelumnya gue pindahin ke channel ini. Fenomena Astral. Nah, soal nama nih. Kenapa kepikiran Fenomena Astral nggak yang lain gitu, misalnya apa horor apa gitu? Karena Fenomena Astral tuh sering gue sebut di konten gue. Misalnya gini, yuk teman-teman ikutin gua, kita cek apakah benar di sini ada fenomena astral apa enggak. Fenomena itu kan berasal dari misalnya ke anomali atau kejadian yang berhubungan dengan astral. Nah, astral ini kan awal-awal mulai terminologi astral ini muncul ketika dulu ada namanya salah satu para psikolog Citra yang dulu suka tampil di dunia lain sama di percaya nggak percaya atau apa gitu gue lupa ya di TV dulu, dia nyebutnya makhluk astral. Kemudian kan emang di Amerika juga atau di Barat juga menyebut dengan astral.
ada astral projection, ada astral being. Nah, dibawalah sama Citra ke sini kan mulai gua nonton, mulai dikenal fenomena astral gitu. Oh, jadi dari situ kepikiran akhirnya bikin channel fenomena astral gitu. Sebetulnya sebelumnya bingung juga, cuma karena gua ngerasa bahwa kok setiap gua konten selalu bilangnya yuk kita cari fenomena astral di sini. Dan itu berulang-ulang, wah boleh juga jadi nama. Akhirnya gitu kepake nama. Nah, kalau Bro Rizky ini dalam nyari konten, dalam penelusuran itu biasanya ke rumah kosong, gedung atau apa, Mas? Hampir semuanya rumah terbengkalai, jangan rumah kosong. Nanti orang pulang kampung rumahnya kosong, gue eksplorasi, penjara gue. Rumah terbengkalai, gedung terbengkalai, ya apa, ada sekolah, ada gedung kantor, ada rumah, ya ada studio bekas syuting film. Rumah gitu. sakit juga termasuk. Rumah sakit termasuk. Nah, kalau biasanya kan kalau mau ngonten itu kan harus ada izin atau apa. Seribet apa sih Mas sebenarnya? Wah, panjang nih. Kan ada kasus kan ya. Iya. Penelusuran Jadi, itu kan. Kalau gue sih mastiin bahwa sebelum masuk kita semua aman. Aman itu dalam konteks misalnya aman perizinannya, aman dari misalnya gangguan fisik, terus aman secara mental kita. Kalau lagi down jangan konten lah gitu. Lagi terlalu capek jangan konten karena pasti akan terpengaruh psikologis kita, mental kita pasti akan terpengaruh. Jadi harus dalam keadaan yang fit, ya? Emang siap lu mau konten gitu. Jadi nggak akan halu, nggak akan apa gitu. Iya, karena hal-hal kayak gitu kan bahaya kan. Kondisi gitu. badan kafi, terus kita banyak bengong, itu biasanya gampang dimasukin. Betul. Terus kalau soal izin pastinya kita akan cari izin sesuai dengan orang sekitar. Misalnya ketemu yang punya ya kita izin sama yang punya. Ketemunya satpam, kita akan tanya satpam, Pak ini boleh nggak dikontenin, atau nanti yang punya bakal marah nggak kalau kita kontenin. Kita pasti akan seperti itu. Ada juga yang memang rumah terbengkalai atau gedung terbengkalai yang terbuka, nggak ada yang jaga, lalu kita bisa masuk. Sama satu lagi, misalnya ternyata ada ormas di situ, biasanya kita akan cari di mana ormas tuh nggak ada. Karena nyari duit. Nyari celahnya ya. Ormasnya suka minta duit banyak. Itu yang lebih gaib itu. Nah, kalau rumah atau hal-hal yang terbengkalai gitu, gedung atau apa itu ada kriterianya nggak? Misalkan rusaknya itu seberapa persen gitu atau nggak ada. Kita nggak. Pokoknya sepanjang kita aman bisa masuk, ya udah kita masuk. Itu aja. Dapat rekomendasi dari mana Mas biasanya? Iya, kita kadang-kadang kita hunting sendiri jalan. Misalnya lagi pulang kerja atau lagi ada huntingnya juga ya? Lagi ya nggak diniatin hunting, tapi misalnya lagi pulang kerja, lagi lewat sini kita mata ya kanan kiri, wah terbengkalai ada nih. Itu berarti menarik sebentar ya? Ada orang nggak yang di sini tinggal di sini atau tetangganya atau di depannya ada yang dagang misalnya gitu kan. Bang ini yang punya ini siapa bang? Nanya-nanya lah, survei lah gitu. Oh izinnya sama si ini mas, sama RT-nya, ya udah kita barangin RT-nya. Pak kita dari sini kita konten kreator kecil, kita mau bikin konten hantu atau horor-horor gini, bukan buat nakut-nakutin kalau gue ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Nah, konten saya begini, gue tunjukin videonya nih Pak, kita nggak nakut-nakutin, kita mau ngebuktiin bener nggak kata orang sekitar atau bener nggak mitosnya bahwa tempat ini angker atau bagaimana gitu. Dan biasanya gue juga nggak mau nanya ada apa sih Pak di sini Pak, nggak, karena sedikit banyaknya pasti akan mensugesti gua untuk apa ya, berimajinasi, entah halu karena terpengaruh omongan orang, wah di sini ramai kuntilanak merah nih, begini. Itu gua nggak akan tanya dulu. Setelah gua konten, baru gua akan tanya, Pak, sebetulnya di sini ada apa? Wah ada ini mas, begini. Tapi tadi saya sudah jalan Pak, nggak ketemu apa-apaan tuh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau gua tanya sebelumnya mungkin akan berbeda. Gua akan tersugesti, mungkin bisa jadi halu, mungkin bisa jadi bisa jadi gua ya udah ke distract ke hal yang udah menghayal atau apa, berimajinasi ya, jadi kayak gitu macamnya. Nah kalau udah dapat izin terus tempat udah nemu gitu, hal-hal apa yang disiapin biasanya? Pasti kan kamera kan. Ya kalau kamera sih normal lah ya. Karena gua konten kreator yang paruh waktu, jadi gua pakai handphone aja. Tripod yang ada dijual di pinggir jalan, jadi nggak yang sampai serius banget dipikirin, ya ini kan hobi ya. Nah kalau waktu ngonten mas, bawa orang pinter nggak sih?
kan biasanya bawa karena kan buat jaga-jaga gitu kan. Loh, saya juga orang pinter kan. Saya kan sekolah. Salah nanya nih saya. Jadi salah enggak, nanya. enggak. Gue enggak bawa paranormal, enggak bawa dukun, enggak bawa apa namanya orang yang katanya bisa lihat. Kiai gitu Ya, enggak. Jadi siapin mental, yang penting fisik sehat. Nah, itu konten aja. gitu. Gitu aja. Jadi enggak harus wah gue mesti bawa yang melindungin gue nih. Yang melindungin gue kan Tuhan, Allah yang melindungin gue. Sama doa ya. Iya, berdoa aja udah masuk bismillah. Assalamualaikum. Udah itu aja. Nah, kalau saya buka di channel Fenomena Astral kan udah ada banyak video, udah ratusan video dari tahun 2022 ya. 2021 lah. 2021. Nah, sejauh ini udah ada pengalaman horor apa yang pernah Mas Rizky alamin? Oke. Pasti ada lah ya salah Iya, satu tempat yang bikin Mas Rizky itu aduh, ini kok tempat ya, mistis ada, banget ada. gitu. Tapi perlu kita lihat secara statistik dari misalnya dari 100 tempat yang udah kita kunjungin itu hanya kalau boleh dibilang ya hanya ada 1, 2, 3 tempat yang benar-benar kasih gue pengalaman. Selebihnya ya kosong dalam artian gini, nggak pertama nggak ada penampakan yang ketangkep kamera, kedua ya gue nggak ngerasain gangguan apapun gitu ya. Jadi memang ya udah cuma terbengkalai aja, bukan angker gitu. Nah dari sekian banyak tempat itu ya gue ngalamin 1, 2, 3, 4 lah, 4 tempat yang pernah kasih gue pengalaman yang mungkin pengalaman asik. Nah, boleh dong di-spill dikit dari 4 tempat itu kira-kira gimana sih experience lihat hantu kah atau gimana? Oh iya, kalau nah itu dia, kalau nggak ketangkap kamera gue nggak bilang ada. Mau dia muncul di depan mata gue dalam bentuk apapun dia mau gitu ya. Entah itu pocong, genderuwo, Iya, kuntilanak sekalipun. itu kan udah template ya. Salah muncullah dalam bentuk genderuwo. Tapi di kamera nggak ada. Ya tetap gue bilang nggak ada. Nggak akan gue maksain. Wah ada nih di sini ada kuntilanak nih, ada genderuwo nih. Lu guys sebelah sini di pojok itu ada kuntilanak tuh. Tapi di kamera nggak ada. Ya gue gimana ngebuktiinnya? Benar. Walaupun gue ngelihat, tapi di kamera nggak ada. Gue nggak bisa ngebuktiinnya. Bisa jadi gue halu, bisa jadi gue kecapean, bisa jadi beneran ada. Tapi kalau nggak ketangkap kamera, gue nggak mau cerita. Bilang itu ada. Jadi real sesuai apa yang ada di kamera yang dipertontonkan ke penonton ya. Nah terus ada satu rumah di sekitaran Cibubur. Itu kalau konten kreator menyebutnya rumah keraton. Itu seberapa serem tuh dibilang rumah keraton tuh? Dibilang rumah keraton karena memang rumah itu terbengkalai dan banyak ornamen-ornamen Jawa, ada ukiran-ukiran kayu di tembok-temboknya. Jadi memang apa namanya nuansa Jawanya kuat sekali. Jadi banyak konten kreator yang udah ngasih nama kan suka sembarangan nih. Wah ini rumah keraton nih, ya udah kita ikutin deh rumah keraton. Dan memang dikenalnya mungkin di lingkungan sekitar juga rumah keraton kali ya? Enggak juga emang konten kreator aja. Konten kreator aja yang ngasih nama. Iya jadi, nah di situ gue 2 kali konten. Pertama pada hari itu gue masuk, gue ngevlog biasa, ngerekam ya, recorded ya, direkam, keliling, eksplorasi, nggak ada apa-apa. Aman lah gitu ya, walaupun gue ngeliat ada beberapa ya di kamera nggak ada. Terus yang kedua gue live YouTube. Kalau live kan pakai kamera depan ya supaya gue bisa muka gue kelihatan gitu kan. Terus gue bolak-balik depan belakang gitu kan. Nah satu momen ketika gue ada di ruang tengah rumah itu, gue kan pakai kamera depan kan kelihatan nih di belakang gue ada apa, di sini kan ada muka gue gitu kan. Itu di kamera di bawah kuping gue di belakang ada jendela gitu. Awalnya cuma bayangan hitam aja, tapi lama kelamaan makin jelas berbentuk wujud lah ya, wujud menampakkan itu. Gue bilang, guys lihat di belakang gue itu ada penampakan. Guys lihat belakang gue tuh, sebelah kanan gue, di bawah kuping gue. Di bawah kuping gua ada bayangan apa nih tuh? Guys, anjay. Itu di bawah kuping gua sebelah kiri.
Guys, gue nggak bisa bergerak. Anjay, tahan, jangan situ, jangan. Terus terserah lu itu penampakan apa. Lu mau bilang itu penampakan A, penampakan B, penampakan C, terserah lu. Gue gak akan bilang itu penampakan tergantung apa. persepsi dari penonton. Iya, kalau gue bilang misalnya penampakan kuntilanak, orang akan langsung tergambar di kepalanya dia secara psikologis. Wah, itu akan berusaha, wah bener nggak ya kuntilanak? Dia akan berusaha untuk menggambar itu. Padahal belum tentu kuntilanak. Belum tentu itu. Makanya gue selalu bilang, apaan you guys? Apaan ya tuh? Tulis deh di kolom komentar kalau menurut itu kuntilanak, bilang kuntilanak. Kalau yang lu lihat pocong, bilang pocong. Tapi gue nggak akan mengarahkan penonton gue untuk, guys itu kuntilanak, nggak. Jadi nggak pernah nyebut itu penampakan apa? Iya, karena apa yang gue percaya, kuntilanak, genderuwo, pocong, misalnya apa namanya tuyul, yaitu cuman penamaan kita atau persepsi kita terhadap apa yang jin berusaha menampilkan ke kita. Karena jin itu kan nggak bisa nampilin wujud aslinya. Kalau kita nggak ada manusia yang pernah melihat wujud asli jin. Kalau ada yang pernah ngaku bilang melihat wujud asli jin, kafir pasti. Kalau di Islam gitu kan. Nah, bukan berarti kita nggak bisa lihat ketika dia sedang pakai wujud tertentu. Kuntilanak kan bukan wujud kuntilanak. Itu kan wujud yang dia buat supaya bisa kelihatan sama kita. Genderuwo juga sama. Itu bukan wujud aslinya. Wujud asli dia kita nggak tahu. Tapi dia lagi pinjem sesuai dengan keadaan kultur kita di Indonesia. Iya, dan itu nama turun-temurun kan yang iya. Entah dari mana. Apakah genderuwo, kuntilanak, tuyul ada di Amerika? Nggak ada. Nggak ada. Pocong ada nggak? Dan mereka nggak percaya itu nah, kan. Di Amerika ada, namanya ada Wendigo, ada Women in White, ada apa namanya, dan mereka lebih percaya kepada spirit, bahwa itu arwah yang udah mati masih gentayangan. Cuma kalau gua sebagai orang Islam pasti bilang bahwa itu jin yang bisa berubah wujud jadi apapun yang ada di pikiran manusia. Misalnya lu takut pocong, ya dia akan munculin pocong. Lu takut genderuwo, dia akan munculin genderuwo. Jadi tergantung persepsi kepala lu sendiri gitu loh. Ini bukan berarti gua nggak percaya ya. Gue percaya itu ada, tapi makanya tadi gue sempat bilang di waktu sebelum kita syuting sama teman yang di sini, alhamdulillah kalau gue selalu ketemu wujud yang paling cakep. Jadi misalnya ketemu ada yang bilang kuntilanak, gue ngeliatnya cuma ibu-ibu cantik, baju putih panjang gitu. Paling ya pucat mukanya gitu kan, gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak yang sampai seserem itulah gitu muncul di depan gue gitu. Nah, gitu. Setelah kan tadi ada yang ini terus rumah keraton terus apa lagi? Ada lagi yang di Rawamangun, itu cuman penampakannya di foto, bukan di video gua. Jadi gua lagi bikin thumbnail, biasa gua action di depan salah satu sudut rumah itu. Nanti di belakang gua ada penampakan juga. Nah, gua juga nggak bilang itu apa. Terserah yang nonton, terserah yang selalu bilang itu ada penampakan. Tapi apa, dan jarang sekali gua linkerin. Biasanya kan kalau yang channel-channel lain kan ditingkerin biar makin kelihatan. Gue jarang gue linkerin, biarin orang nyari. Mencari sendiri. Kalau kita linkerin kita mengarahkan itu jadinya jadi nggak genuine, nggak asli. Menurut gue ya, ini sekali lagi semua yang gue omongin sini pendapat pribadi gue, jadi nggak mau bilang si A salah si B salah, nggak. Ini murni pendapat pribadi gue dan yang gue percaya dari kecil. Gitu. Nah setelah Rawamangun? Setelah Rawamangun yang ada penampakan itu apa namanya di Depok. Di Depok itu ada satu pabrik aki yang di sebelahnya ada rumah. Sebuah pabrik di Depok dibiarkan terbengkalai, ditutup akibat pandemi yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 awal. Hingga kini pabrik itu dibiarkan terbengkalai tanpa dihuni. Kemungkinan pabrik ini menjadi sarang jin dan setan. Di rumah itu gue juga eksplorasi dan nggak ada apa-apalah, nggak ada penampakan. Nah pas di area pabriknya itu, biasalah kan gue nantang, ayo kalau memang ada di sini muncul, kasih gue tanda, gimana gitu kan. Nggak ada nih, habis gue bilang. Ditantang lah. Nggak ada nih, habis bilang gitu, tiba-tiba di atas itu, kalau di pabrik kan suka ada besi gantung gitu kan, buat gantungin apa gitu kan. Itu tingginya sekitar
ya 5 sampai 7 meter di atas tinggi lah. Tiba-tiba kelontang gede banget. Itu besi ngayun. Ke bawah angin. Gua nggak tahu itu angin, nggak tahu apa. Tapi nah ini yang ini. Gitu kan ngayun-ngayun. Di pandangan gua ini juga debatable ya, orang bisa percaya bisa juga enggak ya. Boleh percaya boleh enggak. Iya, jadi yang gua lihat itu monyet lagi gelantungan di besi itu. Tapi di kamera nggak masuk. Nah, karena waktu itu gue konten, gue bilang, guys, itu apaannya yang goyang-goyang di situ? Kok besinya bisa goyang? Bukan ketiup angin, bukan siapa yang nyenggol setinggi itu. Kalau itu apa namanya gimmick atau settingan gue, setinggi itu gimana gue cara, dan gue sendirian di situ nggak ada siapa-siapa gitu kan. Gue shoot ke atas, lihat deh, itu goyang-goyang guys. Ada di videonya. Apa ya itu ya? Ada yang lihat nggak? Apaan tuh ya? Gitu. Gue nggak ngarahin bahwa pada waktu itu, wah tuh ada si itu lagi gantungan, nggak? Gue nggak bilang gitu. Tapi dengan masih sih nggak menyebutkan itu penampakan apa gitu. Itu kan menjadikan bola liar untuk netizen, komennya kan udah jadi perdebatan itu. Silakan kan aja kalau itu sih kan. Itu kan makanya gue nggak berani menghakimi orang dengan apa yang dia lihat. Misalnya dia lihat A, ya silakan. Misalnya dia lihat B, ya monggo gitu. Gue nggak mau. Oh bukan ini, bukan itu gitu. Gitu. Kalau gue nggak mau apa ya, nggak mau terlibat dalam mengarahkan itu. Itu gitu. Hantu apa? Itu penampakan apa? Nah dalam setiap penelusuran kan nggak bawa orang pintar, nggak bawa kiai. Seberapa pemberaninya sih Mas Rizky ini? Penakut. Makanya penakut berlindungnya sama Allah. Jadi berdoa aja, berdoa. Tadi pastiin kita sehat, nggak dalam kecapean. Terus apa namanya, selalu berdoa, mulai dengan doa ya Bismillah, Assalamualaikum. Berarti kuncinya cukup itu aja ya, mempersiapkan diri dengan. Iya, ya benar gitu aja gitu. Jadi nggak ada embel-embel bawa kiai, dukun, paranormal gitu ya. Karena kan biasanya channel-channel lain kan gitu kan, banyak gimmicknya. Ya itu urusan mereka lah, biarin aja. Nah kalau sepanjang pengalaman Mas Rizky, selain saat ngonten atau mungkin pengalaman di luar ngonten, ada nggak sih Mas? Oke, jadi ini kan gue juga suka naik motor ya. Waktu itu gue lagi touring kondangan lah ke tempat ponakan gue di Lampung Utara. Gue berangkat habis sholat Jumat dari Jakarta naik motor ke arah Merak. Emang gue targetin bahwa gue nggak akan nyebrang ke Lampung malam. Jadi gue akan nyebrang ke Lampung itu pagi. Nah mau nggak mau kan gue sampai di Merak itu kan jam 7 malam ya. Gue carilah penginapan pakai aplikasi. Habis beli tiket kan, kalau kita beli tiket mesti 5 km sebelum pelabuhan tuh, berhenti di Indomaret. Gue buka aplikasi, oh ada nih yang murah namanya jalanan ya. Cepet nih gitu kan, udah nggak lihat lagi apakah itu review bagus atau nggak ada. Udah gue bayar, gue booking, gue bayar, langsung mau tidur doang gitu kan, nggak nyampe semalaman. Sudah sampai jam 4 lah gue tidur di situ, terus gue langsung berangkat ke pelabuhan. Nah masuklah, nyampe lah gue ke hotel itu. Gue nggak mau nyebutin nama hotelnya ya, biar teman-teman cari aja nama hotelnya. Itu gedungnya 5 lantai, gedung tua. Itu daerah mana tadi? Merak. Oh Merak. Gedungnya 5 lantai. Sampai ke situ cuma ada satu motor yang parkir, gak ada mobil yang parkir. Artinya kemungkinan cuma gedung gue di situ, cuma gue sendiri yang nginep di situ. Masuk, udah remang-remang lah tuh lobinya, remang-remang. Cuma ada satu resepsionis, ibu-ibu pakai jilbab, sama orang tua lah, bapak-bapak itu yang mungkin bellboy atau yang suka nganterin ke kamar-kamar. Dateng, gue kasih tahu nih Pak, Bu, saya mau nginep nih, mana besok mau jalan ke Lampung. Ya, buka aplikasi, dianterin lah ke lantai 3. Nggak ada liftnya mati Pak. Udah, akhirnya naik tangga sampai di kamar itu. Gua taruh box motor, taruh tas, mau mandi kan. Tuh. Nah,
ternyata airnya mati. Dan itu juga suasana kamarnya juga ya semi terbengkalai, yang lantainya juga berdebu, meja juga berdebu, tempat tidurnya juga agak menguning gitu lah. Ya masih tolerable lah buat gua karena biasa di jalanan kan, daripada gua di pom bensin. Itu cukup lah. Tapi yang esensial air nggak keluar nih. Gua turun lagi ke bawah, Pak, air nggak nyala. Bapak itu naik ke atas lagi, dia periksa. Oh iya Pak, nggak nyala. Yaudah Pak, pindah aja kemana gitu. Pindah kamar akhirnya. Pindah kamar, tapi dia bilang kamar yang lain penuh Pak. Lah, tadi kan di luar nggak ada motor, nggak ada mobil, kan cuma motor gua doang satu, sama motor dia si resepsionis. Padahal secara logika kalau rame kamar penuh kan ada mobil kendaraan lah gitu lah. Udah akhirnya debat. Ada Pak di lantai dasar mau nggak? Ya udah, tapi itu lebih mahal Pak. Apa yang bikin lebih mahal? Ya karena di bawah tuh ada kita kasih termos buat bikin kopi sama kopi sasetnya. Ya udah bawa aja keluar Pak kopi sasetnya sama termosnya. Gue cuma mau tidur, mau istirahat, capek banget itu kan. Itu prosesnya dari jam 8 sampai jam 10 tuh debat ngomongin pindah kamar tuh. Dicek air nyala, semua nyala, ya udahlah. Gue nggak komentarin lagi apakah spraynya kotor apa itu, gue nggak komentar lagi, udah capek banget. Akhirnya pastiin air nyala, udah di sini aja Pak. Mandi lah, gue bersih, baru bisa tidur itu jam 12. Ya dari jam 9 mau tidur, biar jam 4 bangun segar, jam 12 baru bisa tidur. Tidurlah gue, udah jam 2 itu. Jadi ini emang gue nggak niat konten, dalam artian gue nggak nyiapin kamera, udah capek banget tuh, udah nggak nyiapin. Emang tujuannya cuma mau istirahat, emang kan? bukan mau konten gitu kan. Terus jam 2 itu, sekitar jam 2 kasur goyang. Siapa lagi tuh? Pas melek tuh di sebelah kiri gue, karena kasur queen gede kan, gue tidur cuma sebelah sini kan kosong. Tuh ada yang lagi lompat, gue cuekin kan, udahlah gue capek, gue mau tidur. Dan gitu. itu terlihat jelas. Gue capek, gue mau tidur, gue antepin, gue tidur lagi, gue merem, gue berusaha merem, makin gue merem makin kenceng dia lompat-lompatnya. Terus gue bangun, gue duduk, gue bilang gini, itu wujudnya anak remaja, pakaiannya bukan pakaian setan lah, pakaian biasa, baju biasa, cewek baju biasa, pakai celana gombrong, pakai kaos. Terus gue bilang, cantik, jangan gangguin, gue ngantuk banget, gue capek, besok gue riding jauh, lu jangan gangguin, kalau main di luar aja, gue bilang gitu. Lagi-lagi setiap ini kejadian beberapa kali dia nengok ke gue gitu, terus dia senyum, masih lompat-lompat senyum, terus dia pelan-pelan hilang. Gue nggak sadar ternyata udah sampai jam 3. Jadi, tapi itu penampakannya dengan muka serem atau ya biasa aja? Biasa kayak anak kecil, cuma bedanya adalah dia kulitnya pucat, mana kulit pucat, ekspresinya ya ekspresi hantu lah kita tahu. Tapi nggak nampakin muka bekas luka apa gitu, nggak. Udah gue bilang gitu aja, gue capek banget bos, gue mau tidur, kalau main di luar deh gitu kan. Ya hilang habis itu udah. Nggak diganggu lagi. Nah pagi pas dia ngilang tuh jam 3-an lah, mau tidur takut bablas gitu kan, tiket kapal jam 5. Akhirnya jam 3:30-4-an gue udah beres-beres, gue langsung beres-beres pakai baju. Jam 4 lah gue check out, jadi abis itu gak tidur lagi, cuma 2 jam lah gue efektif tidur tuh. Yang bikin kesel adalah gue pernah ngonten juga di Hotel Marbella di Anyer tuh. Udah pasang kamera di mana-mana, kalau wah lengkap lah. Sampai pagi nggak ada apa-apaan. Giliran niat mau istirahat, udah niat konten, nggak ada apa-apa. Yang nggak niat, tongolin. Setannya tahu kan. Jalan emang. Nah selain kejadian saat touring atau di hotel Anyer atau Merak, ada lagi pengalaman yang mistis nih? Oh itu di kantor. Ini agak lucu sih, di kantor dulu gue pernah kerja di IO. Mistis tapi lucu ya? Lucu dan emang gue selalu menanggapinya dengan begitu sih, nggak mau terlalu yang wah.
takut sih, cuma berusaha merespon dengan baik aja gitu. Jadi kantor itu lumayan kecil dan lokasi juga di tempat yang sepi gitu ya, dalam sekitar kebun. Daerah mana Mas? Di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Itu kita IO kecil, jadi kalau kita lagi ada event ya semua keluar. Nah, sering kejadian kalau ada klien telepon ke kantor, ketika kantor kosong itu ada yang angkat dan ngasih tahu orang-orang lagi nggak ada, lagi kantor kosong ini nggak ada siapa-siapa. Loh ini siapa yang angkat telepon? Saya Neneng gitu. Pasti bilangnya Neneng, selalu bilangnya Neneng. Oke. Terus klien telepon ke handphone gue misalnya, bos ini lagi pada di lokasi. Iya lagi di lokasi. Ini kenapa? Jadi gue telepon kantor nggak ada yang kata orang kantor lagi di lokasi semuanya gitu. Orang kantor lah, semua orang di lokasi kok nggak ada orang. Enggak, tadi ada perempuan yang angkat telepon. Siapa namanya? Neneng gitu. Gua langsung bilangin, iya kantor kosong dan kita nggak punya pegawai perempuan. Loh itu yang angkat telepon tadi siapa? Ya Neneng, gue bilang gitu aja, ya Neneng gitu, pembantu. Udahlah anggap Neneng aja. Nah itu kejadian sering kali-kali kayak gitu. Jadi kalau ada orang telepon ke kantor lagi dalam keadaan kosong atau malam, pasti ada yang angkat. Dan selalu Neneng itu. Dan yang nggak cuma di situ gangguannya, ke anak-anak yang nginep di kantor juga kadang udah ngerapiin meja, ngerapiin kursi, diberantakin. Atau ketika kita ninggalin kantor dalam keadaan berantakan, pulang udah rapi gitu. Ya begitulah. Ada yang digangguin, dicolek-colek, ada yang ditongolin juga gitu. Sampai satu hari ada satu kru kita ya, Mbak, ngomong sama bos kita, Mbak kita panggil Ustadz aja lah, dibersihin nih. Mau diusir ya takut ceritanya. Gitu kan. Ini gue ada kenalan Ustadz di sini gitu kan. Oh iya, ya udah panggil kata bos itu, panggil. Datanglah dia, deteksi, gue sama teman gue nemenin. Deteksi, wah di sini paling kenceng di sekitaran sini nih. Rupanya dia buat teman si Ustadz itu, kayak orang pintar itu buat teman. Yuk kita mediasi, ngapain? Kita tanya ngapain dia di sini gini. Ya udah panggil, mediasi baru ceritanya dimasukin, ngamuk mediatornya. Wah, gue sama teman gue, jagain jangan sampai rusak ini nih barang-barang kita nih, kita jagain. Dari situlah gue action berusaha untuk nyingkirin mediator itu supaya nggak nyenggol barang-barang kita. Kita dorong lah pakai tenaga dalam ceritanya. Bos, lagi masa itu masa gue belum diruqyah juga gitu ya. Tahun berapa itu? Itu 2000 berapa ya? 2008 atau 2010-an lah. Ya medio itulah. Wah mental si mediator. Wah temen gue juga berusaha gitu kan. Wah nggak desain gue nggak mental, pokoknya kita dorong gitu. Wah pakai tenaga dalam gitu kan. Padahal nggak nyentuh ya? Nggak nyentuh, wah bisa mental gitu kan. Dan tuh selesai, ritual selesai. Akhirnya, iya Mbak, nih si Neneng udah nggak ada lagi, udah kita usir gini. Terima amplop, pulanglah si orang pintar itu sama temennya. Mediatornya. Terus gue diinterogasi lah sama bos gue. Tadi lu ngapain situ lu? Gue ketawa. Kenapa lu ketawa-tawa? Ya Mbak, tadi lu lihat gue ngapain? Tadi lu pakai tenaga dalam mendorong mediatornya pas kesurupan katanya. Mental kan dia. Mbak, gue mau ngaku nih. Apa? Sebetulnya tadi gue sama si Rizal bohongan. Kok dia bisa mental? Itulah Mbak, artinya tuh orang-orang bohong sama lu Mbak. Kita nggak punya apa-apa, kita cuma action doang begitu Mbak. Emang kita sengaja ngetes, gue bilang gitu. Bos gue ketawa, goblok lu. Artinya itu setan berarti nggak diusir dong? Nggak diusir kan, mediatornya cuma acting doang. Mediatornya acting doang menurut gue ya. Nah setelah kejadian itu yang pengusiran abal-abal ya masih ada, masih sering terjadi hal-hal Neneng masih ada di situ, masih nerima telepon, masih gangguin kita yang ada di situ. Ya jadi emang ya bohong lah tuh orang mediator sama ustadz yang bilang ngusir tuh bohong. Kalikong. Kenapa? Kalau emang lu beneran mediator, ngapa mesti manggil dia? Temen gue aja lu masukin, lu surupin. Ngapa mesti manggil temen dia? Untung dulu belum kenal konten ya. Belum kenal. itu sih di mana di kantor gitu. Jadi ya gue agak melogikakan semuanya sih, karena gue pikir
hidup kita udah susah, ngapain sih mikirin yang begitu lagi, terus dibikin makin kepikiran gitu kan. Ya jadi gitulah kalau gue. Ya banyak pengalaman gue sih sebetulnya, ada banyak banget yang di rumah gue juga. Tapi di rumah yang gue tinggalin sampai sekarang. Jadi untungnya karena memang gue sedikit banyak ngerti dan belajar soal itu, ya semuanya berakhir baik lah. Gak ada yang sampai berakhir kenapa-napa, nggak ada. Itu kalau di rumah apa itu Mas? Penampakan? Ya penampakan biasa di rumah ada yang nyerupain ibu gua, ada yang nyerupain apa namanya anak gua, ada juga penampakan di rumah gua yang ketangkap kamera juga ada. Jadi beberapa kali gua pernah foto juga di rumah ada penampakan ketangkap kamera ada. Ya ada, ya udah, kita nggak pernah usir. Artinya sampai sekarang masih Tapi udah nggak ganggu gitu. Pada akhirnya nggak akan ganggu karena itu udah notice, ya udah ada, ya mau diapain lagi tuh. Kalau lu nggak ganggu, gua nggak akan gangguin lu juga gitu. Pada akhirnya ya udah selesai di situ. Hidup damai masing-masing. Iya. Ya, tapi kalau sekali nongol ya pasti ada. Cuman ya kita udah biasa. Jadinya gitu. Berarti emang nggak pernah kita masa sini ya? Takut, orang masih minta tolong sama Tuhan kok, ya takut lah. Masih berdoa, masih berdoa, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, kan kita berlindung pada Allah. Pasti. Dari godaan setan yang terkutuk. Ya artinya kita masih takut. Gitu kalau gua. Jadi berusaha untuk nggak bikin orang takut lah gitu. Nah, kalau udah gitu biasanya gua akan dikomentarin sama orang. Ya karena gitulah konten lu nggak pernah naik. Karena nggak ada gimmicknya gitu. Ya nggak apa-apa, orang cuma hobi gitu kan. Dari awal sampai detik ini kayaknya Mas Rizky tuh nggak pernah takut yang namanya hantu, setan, indigo kali ya? Atau bisa ngelihat hal-hal mistis atau gimana? Soal indigo sih gue pengen klarifikasi satu ya. Menurut gue persepsi orang Indonesia terhadap kata-kata indigo tuh salah. Karena indigo itu kan awalnya datang dari sebuah artikel, sebuah tulisan seorang para psikolog di Amerika tentang aura. Yang disebut anak indigo adalah ketika seorang anak difoto menggunakan kamera pembaca aura, maka muncul aura yang berwarna indigo. Indigo itu kalau dalam bahasa Indonesia ungu kehitam-hitaman, ungu. Jadi ada beberapa orang yang difoto kemudian muncul aura warna indigo itu. Nah itulah yang disebut indigo. Dan indigo itu eranya adalah era 80-an sampai 90 akhir kalau nggak salah. Jadi setelah itu udah nggak ada tuh anak-anak indigo. Ganti anak kristal, terus yang kalau yang era sekarang namanya anak rainbow kid. Nah indigo itu memang ada orang-orang yang punya kelebihan tertentu, ada yang bisa melihat masa lalu atau old soul. Old soul itu orang-orang yang percaya reinkarnasi, bahwa ada orang yang direinkarnasi hidup kembali tapi memorinya nggak sepenuhnya hilang, jadi dia masih inget di kehidupan sebelumnya gua sebagai apa gitu kan. Nah memang benar ada anak indigo yang punya kelebihan bisa melihat makhluk astral, tapi itu hanya sebagian kecil. Nah orang Indonesia entah kenapa juga di-endorse sama film, di-endorse sama konten kreator, banyak yang kemudian mengaku indigo dan sebagai lahan cari cuan ya. Dan indigo itu dianggap apakah yang bisa ngelihat hantu udah pasti indigo? Ya enggak gitu. Karena pada hakikatnya indigo bukan cuma orang yang bisa ngelihat hantu gitu loh. Jadi kalau dibilang lu indigo ya, enggak juga, karena gue nggak pernah foto aura juga. Gue nggak tahu nih aura gue warnanya apa, hitam putih kuning atau apa gitu. Jadi gue nggak pernah bilang gitu. Jadi ini ilmu baru juga buat kawan alur ya, bahwa soalnya tuh indigo tuh nggak melulu yang bisa melihat hantu. Dan ini jadi sempit maknanya. Jadi apa indigo sampai banyak orang yang mengaku indigo padahal bukan indigo. Padahal dia nggak bisa lihat apa-apa, cuma kata-katanya doang gitu. Dan ini yang menurut gue mengkhawatirkan sih jadinya. Ya kalau buat hiburan sih mungkin nggak apa-apa, cuman jadinya kok gue ketemu anak indigo bisa ngeliat gini. Gue kadang-kadang
pengen langsung nyaut tapi kok nggak enak gitu ya, akhirnya gue diem aja. Ya karena kultur yang udah dibentuk di Indonesia kan indigo tuh ya. Iya, karena di endorse sama industri, di film, di konten, di TV juga di endorse dengan kata-kata indigo itu. Jadi ya begitulah jadinya sekarang. Jadi kadang-kadang pun juga gue iseng misalnya lagi konten sama orang yang ngaku indigo misalnya, biasanya gue kerjain juga, gue bisa pura-pura apa guys kesurupan, di sana tuh lihat apa. di sana tuh kayaknya ada sesuatu deh. Karena orang-orang pahamnya, orang teman-teman konten kreator pahamnya gue bisa ngeliat. Gue akan bilang gitu, guys ada sesuatu deh. Selalu indigo gini kan, ada sesuatu, coba lihat deh ada apa di situ. Bang, ada genderuwo bang, ada ini, terus yang satu bilang wah ada beneran, padahal gak ada apa-apaan. Gue begitu. Atau misalnya satu orang klaim ngelihat sesuatu, gue bilang jangan ngomong dulu, kata apa, terus panggil satu lagi, coba satu lagi sini, apa yang itu, jangan lu omongin ya, 3 orang 4 orang misalnya, jangan lu omongin ya. Oke, dalam lu tulis sendiri deh di notes lu masing-masing, di handphone tulis di notes. Itu sama-sama kita unjukin ya. Sama atau enggak? Sama apa enggak? Kelihatannya. Gitu kan. Padahal nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan. Wah, yang satu bilang kuntilanak, yang satu bilang genderuwo, yang satu bilang pocong. Yang mana yang benar gue bilang. Ini macam-macam ini hasilnya ya. Jadi itu keisengan gue aja. Jadi memang gue bukan gue nggak percaya, tapi gue mau teman-teman coba berpikir logis aja gitu. Gue percaya gue percaya toh gue juga punya bukti foto-foto gitu kan, foto dan video penampakan. Tapi ya tadi jangan semua atau jangan melulu diurusin atau disambung-sambungin dengan hal-hal indigo atau hal mistis. Bisa jadi itu bayangan apa, pareidolia, bayangan yang menyerupai apa. Kayak kita ngelihat langit ada awan, wah awannya berbentuk gajah. Iya, bisa berubah-ubah kan? Iya, kayak gitu. Nah, itu dia tuh. Jadi semoga teman-teman atau kawan alur bisa misahin lah. Di channel gue juga ada, gue bahas tentang teknik fotografi yang hasilnya bisa menyerupai penampakan. Itu di channel gue ada video tentang itu. Jadi gue jelasin dalam teknik fotografi ada multi exposure, ada low shutter speed, ada segala macam. Jadi ini yang bisa potensi dimanipulasi atau potensi failure. Misalnya kita pakai speed, karena kalau di handphone kan kadang-kadang dia otomatis tuh kalau kita foto low light itu suka ngerendahin speed juga kan. Nah ketika satu orang difoto dalam speed rendah, ketika dia bergerak maka akan ada bayangan di sini. Betul. Jadinya kan wah, kalau orang yang nggak ngerti, wah itu ada penampakan di belakang, itu lu sendiri. Ada teknik fotonya. Iya, gitu. Jadi failure deh. Jadi apa-apa yang potensi dimanipulasi atau yang mispersepsi, gue jelasin juga di video itu. Ada. Oke mas, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar nih. Iya. Sebelum kita tutup obrolan kita, boleh kasih pesan-pesan buat kawan alur? Kita ini makhluk lemah. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan minta perlindungan. Perlindungan cuma sama Tuhan, bukan sama setan. Ya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada jangan diada-adain. Itu kata-kata yang saya suka banget dari channel Fenomena Astral. Oke, buat kawan alur, terima kasih yang sudah menyaksikan segmen kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini biar makin semangat kita semua. Buat yang belum tahu sosial media kita ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa juga bantu subscribe channel YouTube Fenomena Astral. Siap. Punya Mas Rizky. Biar makin semangat konten Asik. lokasi-lokasi yang terbengkalai. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.